Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower, not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Ya. Tema kita yaitu overcoming pride, mengatasi tinggi hati kesombongan. Nah, ini menurut saya topik yang sulit ya. Karena setiap daripada kita, termasuk saya, kita itu punya ego, punya pride yang Tuhan cara bekerjanya adalah layer by layer. Ya. Jadi kalau saya berbicara di tempat ini, bukan berarti saya bebas dari pride. Tapi apa yang saya coba bagikan di tempat ini adalah kita belajar dari Alkitab, prinsip yang diajarkan di Alkitab supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tentang pride dan bagaimana mengatasinya. Ya. Stay with me ya, karena ini cukup sulit ya. Karena kalau saudara berdiri di tempat saya, pasti saudara akan menyadarinya betapa sulitnya untuk berbicara tentang pride, ya, tentang pride. Dan saya akan membaca dari cerita Yusuf, ya, cerita Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf anak yang dia anak yang ke-11 untuk yang pria ya, dari 12 saudara. Dan saya akan bacakan buat saudara di Kejadian 37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Di tanah ayahnya itu Ishak. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ada latar belakang keluarga ini saudara, Yakub itu punya 4 istri. Ya, yang sudah menikah mengerti, 1 istri aja udah beneran pusing. Nah ini 4 saudara. Dan di sini dikatakan bahwa Yusuf itu menggembalakan bersama anak-anak Bilha. Bilha dan Zilpa itu adalah gundiknya Rahel dan gundiknya Lea. Jadi Yusuf aja nggak bergaul sama anaknya Lea sebenarnya. Itu udah ada drama ini. Saya punya 2 anak aja udah dramanya minta ampun. 2 anak loh, drama tiap hari. Ini dramanya luar biasa. Saya lanjutkan. Israel, bapaknya lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini adalah respon yang normal menurut saya. Ya, siapa sih kadang-kadang kita dalam sekolah, dalam kerja juga, kadang-kadang kalau nama kita nggak disebut aja, kayaknya gimana ya, oh dia lebih baik dan sebagainya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saya loncat ke ayat 31. Ya. Dan karena habis itu mereka gak mau ngomong sama Yusuf, dan Yusuf disuruh sama papanya untuk mengecek kabar saudara-saudaranya. Dan saat dari jauh saudara-saudaranya melihat Yusuf, mereka tuh udah berikhtiar, ini orang kehadirannya ini problem buat kita. Kita jadi semakin gak enak nih. Jadi solusinya adalah mendingan eliminasi dia aja gitu ya. Lalu dia dilemparkan ke dalam sumur, ya tadinya mau dibunuh, tapi Ruben ngomong jangan dibunuh. Lalu kemudian Yehuda ngomong ya udah mendingan kita jual aja, ya. Terus kemudian Yusuf dijual. Lalu di ayat 31 mereka harus ngasih tahu nih kabarnya Yusuf kepada papanya. Lalu kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jadi jubah yang maha indah itu dalam satu hari bisa runtuh. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Dia nggak ngomong apakah ini milik saudara kita atau enggak. Milik anak Bapak atau tidak, saking bencinya. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub, papanya mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabungnya pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lama karena anaknya. Ini saking jahatnya anak-anak. Bapaknya nangis saja dia nggak peduli. Gak ada empati lagi. Gak ngomong, oh iya ini bukan karena, enggak dia gak jadi mati. Enggak, sama sekali dicuekin. Sekalian anak-anak laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi dia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Enggak digubris juga, enggak berubah pikiran juga saudaranya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah School of Humility. Sekolah merendahkan diri. Karena ini gak ada sekolahnya. Dan kalau ada sekolahnya juga gak ada yang mau sign up. Siapa yang mau sign up? Gak ada. Tapi School of Humility ini adalah Tuhan, saat kita percaya sama Tuhan, dia akan memasukkan kita ke School of Humility. Saudara suka atau tidak suka, saudara dan saya akan masuk ke dalam School of Humility. Nah, sama seperti sekolah. Waktu saudara sekolah tentunya ada goalnya. Kenapa saudara sign up ke sebuah sekolah. Nah, tujuan dari School of Humility ini adalah untuk pergi ke tempat yang disebut dengan honor and authority. Ya. Selain untuk overcoming the pride, selain untuk mengatasi tinggi hati, sekolah ini ya adalah untuk mempersiapkan kita dan kita akan belajar dari Yusuf. Mempersiapkan kita untuk dipercayakan Tuhan honor and authority. Katakan sama-sama honor and authority. Nah, untuk mendapatkan ini sekolahnya gak ada yang lain. Harus melalui sekolah merendahkan diri. Saya yakin gak ada. Kalau Yusuf tahu ini dia juga gak mau sign up. Dia mungkin gak mau mimpi itu, mendingan gak usah. Ya. Nah, saya berusaha gak mau pakai referensi saya untuk definisi humility. Dan kita akan belajar dari Yusuf. Tapi saya mau coba katakan definisi humility adalah karena kalau kita gak hati-hati, humility itu cenderung kita mengkategorikan adalah cuman karena sombong atau pride. Ya.
Tapi kita harus menyadari juga ada namanya false humility. Kalau kita nggak sejalan, nggak align dengan firman Tuhan, maka itu definisinya adalah sombong. Karena ada orang, wah saya nggak mampu nih, saya merasa lemah nih. Padahal firman Tuhan berkata kamu kuat. Dan dia berkatakan, wah aku ini nggak punya masa depan yang suram. Aku pasti akan kekurangan, tapi Tuhan katakan, enggak, Tuhan akan mencukupi. Kalau kita nggak setuju dengan firman Tuhan, itu juga definisi sombong. Ya, jadi kalau saudara dipuji sama teman nih, kamu tadi bagus banget nyanyinya. Terus kita ngomong, bukan, aku ini enggak. Nah itu false humility. Itu pride, sombong halus. Kita nyebutnya merendah untuk meroket. Ada istilah itu, merendah tapi untuk meroket. Sombong itu. Ya, jadi saya pengen menggunakan firman Tuhan supaya kita punya definisi yang sama tentang God's word, bukan perkataan saya, bukan opini saya. Oleh karena itu saya ambil dari cerita Yusuf, ya. Dan hari ini kalau saudara pernah nonton film Focus, siapa yang pernah nonton film Focus? Will Smith, ya. Nah, saya akan memperkenalkan angka ini. Ya, semoga saudara nanti pulang kemanapun saudara pergi, saya harap saudara ingat angka ini. Angka berapa ini? 2. Angka ini di cerita Yusuf, saudara baca nanti di rumah, ini selalu disebutkan, tapi tersembunyi. Dan saya pengen saudara pulang, renungkan ini angka 2. Sengaja saya taruh di sini, supaya saudara bisa bawa ini ya. Saya kasih clue. Pertama, mimpinya Yusuf itu 2 kali tentang berkas gandum dan matahari dan bintang. Ada kata 2 di sana. Itu di kitab Kejadian pasal 37. Jadi ceritanya Yusuf itu ada dari pasal 37 sampai kalau nggak salah pasal 50. Tapi anehnya setelah pasal 37 ada pasal 38. Nggak membahas tentang Yusuf. Membahas tentang Yehuda dan Tamar. Kayaknya nggak ada hubungannya, tapi ada angka 2 di sana. Kenapa? Karena Yehuda dan Tamar, ya, Yehuda mempunyai 2 anak, 2 anaknya mati. Dan kemudian dia menikah lagi, ya, dengan menantunya. Punya 2 anak, namanya siapa? Namanya adalah Peres dan Zerah. Jadi ada kata kematian, ada kata kehidupan. 2. Dan kemudian kalau kita baca saya belum sampai di sini. Saya masih di yang tadi aja dulu, ya, di angka 2 dulu, ya. Dan kalau saudara telusuri lagi cerita ini, waktu Yusuf di penjara, dia diperhadapkan dengan 2 orang lagi. Juru minum dan juru roti. Yang satu mati, yang satu hidup. Ada kata 2 lagi. Firaun pun mendapatkan mimpi 2. Yusuf pun mempunyai anak 2. Dan bahkan ada ayat ya, saya juga bingung, Alkitab di Kejadian 41 ditulis katakan gini, ayat pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya setelah ia dilupakan oleh juru minum, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Jadi bahkan kata 2 tahun pun dicatat dalam Alkitab. Bukan kata beberapa waktu kemudian. Karena Yusuf setelah menolong juru minum, dia udah ditolong dari keterpurukan, kurang lebih gini, mungkin udah dikirim ke New Zealand lah, supaya lu berhasil, dia dilupain. Tapi setelah 2 tahun, dia baru diingat. Ya, jadi ada kata 2. Nah, kata 2 ini sebenarnya adalah berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Death and life. 2. Jadi humility yang mau saya ajarkan di tempat ini adalah gak jauh-jauh dari suatu kematian dan suatu kehidupan. Ini cerita ini tentang death and life selalu terjadi di ceritanya Yusuf. Ya, jadi angka 2, yang pertama adalah tentang kematian, yang kedua adalah tentang kehidupan. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 12, Tuhan Yesus nih yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan hidup kembali dan menghasilkan banyak buah. Jadi ternyata kuncinya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baru, kita harus mengalami kematian. Kalau saudara pengen berhasil dalam hal apapun,
pernikahan, dalam pekerjaan, dalam hal karir, pendidikan, keuangan, kita harus mengalami yang proses namanya harus kematian dan kita akan mengalami kehidupan. Kalau kita struggle, kok nggak ada kehidupan ya dalam kehidupan saya, something happen. Entah kita masih mempertahankan dan kita nggak mau let go, kita nggak mau masuk ke dalam school of humility. Jadi school of humility yang saya maksud di sini adalah ada tentang angka 2, yaitu tentang kematian dan kehidupan. Nah, dari cerita Yusuf, dia ada fase yang namanya, ini saya nyebutnya dream cycle. Mimpi itu selalu dimulai dari birth dulu. Dia mendapatkan mimpi, ya 2 kali mimpi itu. Dan kemudian dia ceritakan sama saudara-saudaranya. Yusuf ditangkap, jubahnya mimpinya itu ditanggalkan, dan dia dilempar ke sumur yang kering. Dan dia dideklarasi mati di sana. Bahkan jubahnya dikasih ke papanya, udah penuh darah, dan papanya pun sudah berkabung bahwa dia sudah dinyatakan mati. Itu sebabnya dalam 12 suku Israel, Yusuf itu enggak termasuk dalam 12 suku. Karena dia sudah dinyatakan mati. Anaknya Manasye dan Efraim diminta sama Yakub, aku mau Manasye dan Efraim menjadi anakku sama seperti Ruben. Itu sebabnya 12 suku Israel itu enggak ada Yusuf. Adanya Manasye dan Efraim karena dia sudah dinyatakan mati. Jadi Yusuf ini mengalami kematian terhadap mimpinya dan dia mengalami kehidupan. Setelah dia mati, sama seperti saudara menanam suatu benih. Benih bentuknya seperti apa, kemudian saudara taruh dan dia di-repotting. Dia diangkat dari sumur tersebut ke rumahnya Potifar. Dan di situ bertumbuh dan dia berbunga. Bahkan bunganya disalahartikan, yang harusnya bunga itu buah anggur, si istrinya Potifar tertarik dengan bunganya, bahkan mengajak dia untuk tidur. Dan kemudian dia di-repotting lagi ke tempat yang lebih dalam, ke penjara. Dan dia menghasilkan buah. Dan berikutnya dia mengalami fulfillment. Ya, itu rangkaian cerita dari Yusuf. Tapi yang mau saya tekankan di hari ini adalah tentang kematian dan kehidupan. Ini harus kita lalui, area apapun. Area apapun. Ya. Nah, sama seperti sekolah. Sekolah tentu ada ujiannya, ada tesnya. Ya. Maka di School of Humility ada tes yang harus kita lewati. Ya. Dan kita akan belajar dari Yusuf, bukan dari pengalaman saya. Ya. Tapi kita belajar dari Yusuf supaya kita bisa mengenal apa definisi dari humility yang Tuhan mau. Ya. Yang pertama adalah humility test yang Tuhan mau adalah not hiding our gift or not devaluing ourselves. Ya. Yusuf setelah dia dijual ke Mesir. Dan kita tahu di ceritanya Yusuf bahwa pada akhirnya Yusuf berbicara pakai bahasa Mesir, bukan bahasa Ibrani. Dan dia harus belajar bahasa Mesir. Dia nggak mengasihani dirinya sendiri, oh iya saya dibuang nih, saya dijual di budak nih. Berarti mendingan saya hidupnya begini-begini aja. Dan dia nggak pernah mau menyembunyikan talentanya. Dan dia nggak menaruh dirinya rendah. Karena kalau saudara dan saya menyembunyikan karena, wah itu artinya pride, sombong. Ya. Rick Warren berkata, true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Jadi humility yang sesungguhnya adalah saudara tidak menaruh nilai yang rendah terhadap dirimu, tetapi lebih kepada memikirkan dirimu tuh lebih banyak memikirin orang lain. Gitu. Jangan terlalu self-centered atau bahasa sekarang narsistik. Semua tentang kita. Pada dasarnya kita begitu, ya. Bener nggak? Kalau kita lagi foto grup kan juga begitu. Siapa yang dicari? Ya muka kita. Aduh, angle-nya nggak bagus nih, kegemukan nih. Aduh, ulang lagi lah. Aduh, saya nggak senyum. Emang karena kita dilahirkan emang self-centered. Ya. Ini first humility test. Jadi kalau saudara dan saya nih, saya ngomongin saya juga. Kalau kita menyembunyikan talenta kita mau di bawah radar lah. Hati-hati.
itu bukan humility. Ingat perumpamaan tentang talenta yang Tuhan bilang kasih 1 talenta, dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan. Dia nggak honor God yang memberikan talenta. Kalau saudara dikasih talenta sama Tuhan dan saudara sembunyikan, artinya saudara nggak honor God. Nggak menghormati dia. Nggak menghormati. Yusuf, dia tetap melakukan yang terbaik. Ya, kalau saudara baca ya, dia dipromosi dan sebagainya karena dia tetap melakukan yang terbaik. Yang kedua, humility test. Keep giving our best regardless who gets the credit and where we are. Kita bisa nggak memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, di musim apapun kita, tanpa harus siapa yang dapat kredit ya. Ya, karena di rumah Potifar, dia ini nggak dibayar. Saudara dan saya kerja masih dibayar, dia nggak dibayar. Dan harganya tau gak saudara, dia dijual 20 sikal perak. Saat itu harga budak 30 sikal perak. Dia udah under value. Tapi dia tetap memberikan dirinya terbaik buat Potifar. Dia melakukan fungsi sebagai kepala rumah tangganya Potifar. Walaupun dia nggak dibayar, walaupun dia nggak digaji. Role-nya bukan sebagai itu, tapi dia tetap mau melakukannya. Wherever we are. Di penjara pun dia nggak dibayar, tapi dia tetap melakukan fungsinya sebagai kepala penjara. Kepala penjaranya senang banget. Siapa saudara yang punya perusahaan nggak mau? I want to hire you. You need to be on my team. Nah ini yang kita perlu lakukan. Inilah definisi kerendahan hati. Di tempat Firaun juga, dia tetap mau memberikan yang terbaik. Saya bacakan di Kejadian 47 ayat 20. Ini nih, akibat dari Yusuf, bayangin saudara, Yusuf free. Dia diangkat dari penjara, tapi gara-gara Yusuf, ini negara pertama yang saya baru pernah dengar, satu negara dimiliki satu orang. Ini. New Zealand kan bukan dimiliki sama Perdana Menteri kita kan? Enggak kan? Ini, coba saudara baca baik-baik. Lalu Yusuf, gara-gara Yusuf, kan orang kelaparan nih. Mereka udah uangnya habis, akhirnya aduh duit kita habis tapi kita butuh gandum. Oke deh, lalu mereka bilang, nih saya punya tanah. Udah dibeli tanahnya, ternaknya juga dibeli. Dan kemudian akhirnya, udahlah kita jadi budak deh. Nah akhirnya kita baca di ayat 20, apa yang Firaun dapatkan hanya gara-gara perannya Yusuf. Yusuf nggak dapat kredit, kalau kita baca. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk siapa? Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik, pernah nggak dengar kayak gitu? Indonesia milik satu orang. Ini saya baru dengar satu negara milik satu orang. Yang ngerjain padahal Yusuf. Tapi yang dapat kreditnya siapa? Firaun. Inilah definisi humility. Walaupun saudara bukan yang dapat kredit, tapi saudara mau melakukannya. That's definition of humility yang mau kita aplikasikan. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, humility testnya. Honor God in private or public. Ya. Jadi jangan pas lagi honor God itu di gereja, kayak seolah-olah kelihatan kudus gitu. Wah, tapi pas lagi in private, dosa masih jalan. Atau kita memuji Tuhan, wah Tuhan baik, tapi di depan orang swearing. Dikeluarin semuanya, swearing, bab. Jadi kita harus bisa honor God in private or public. Ya, kalau saudara dan saya mau honor God in social media, honor God. Tapi in private juga, jangan selingkuh lah. Ya, jangan selingkuh. Honor your marriage. Integrity, nggak pecah. Integrity itu kan dari kata integer, nggak pecah. Yang pecah itu namanya desimal, real. Integrity itu nggak pecah. Dia sama in private or public. Mari kita lihat Yusuf.
Selang beberapa waktu istri tuannya Potifar, dia udah berbunga nih. Dia udah berbunga. Memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Gak ada orang yang lihat loh, di kejadian 30 ini semua orang gak ada di rumah itu. Cuman antara mereka berdua, istri Potifar dan Yusuf. But he choose to honor God in private, public. Inilah definisi humility, karena Tuhan memberikan tes ini semua buat Yusuf. Dan Yusuf pass it. Dan berikutnya adalah humility test. Do the right thing, even the reward is punishment. Ya. Tetap melakukan yang benar walaupun rewardnya itu hukuman. Kita nggak nyogok walaupun dibuat susah. Nggak nyogok walaupun kita dibuat susah. Itu kan hukuman, bener nggak? Saudara mau jujur nih, tapi malah dihukum. Untuk yang pacaran, katakan no free sex. No. Walaupun saudara diputusin. Nah itu yang kita cari. Itu yang Tuhan cari. Itu definisi humility. Bisa nggak? Walaupun yaudah kita putus. Nah ini yang terjadi sama Yusuf. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam suatu rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Itu cuma mereka berdua toh. Ada si satu Tuhan dan ada satu lagi iblis. Gitu. Dia berempat lah, tapi nggak kelihatan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangannya perempuan itu dan lari keluar. Dia melakukan the right thing nggak? Iya. Padahal dia punya beribu alasan. Kalau saya pikir, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Katanya Tuhan baik, kok saya dibuang? Katanya Tuhan baik, kok saya malah diperlakukan seperti ini? Gitu. Kalau dia mau berpikir seperti itu. Tapi dia melakukan hal yang benar. He keeps doing the right thing. Apa yang dia lakukan? Ketika dilihat perempuannya itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, lalu Yusuf diapain? Dipanis dia. Dia melakukan hal yang benar tapi malah dihukum. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Humilitas yang berikutnya. Ya. We are entrusted not to replace. Therefore respect the authority. Nah ini banyak orang harus hati-hati. Ya, saya sering terjebak di sini juga, sering. Apalagi kalau kita pinter, apalagi kita diandelin, apalagi kalau kita cerdas. Ini hati-hati. Ya, wah kalau bukan gue nih nggak mungkin nih bisa jalan. Wah kalau bukan gue nih, ini pasti gara-gara gue. Ya, coba aja kalau gue nggak ada, pasti beda. Ini. Tapi kita harus mengerti Yusuf ini walaupun dia entrusted. Entrust itu artinya dia dikasih kepercayaan untuk mengelola. Ya, waktu di rumah Potifar bahkan semuanya itu di tangannya Yusuf. Hanya istrinya aja yang bukan. Gitu kan? Dan kemudian di penjara pun juga begitu. Dia melakukan fungsinya sebagai kepala penjara walaupun dia bukan dapat gaji sebagai kepala penjara. Pas lagi diangkat Firaun juga demikian. Dia diangkat, tapi membedakannya cuma tahta dibilang. Ya, kita baca ya di Kejadian 41. Waktu dia diangkat sama Firaun menjadi perdana menteri, ya.
engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Pun kalau disuruh revolt, suruh memberontak, suruh taat pokoknya. Hanya apa? Tahta inilah kelebihanku dari padamu. Dia honor the authority. Dia tahu boundariesnya. Dia tahu boundariesnya. Dia nggak cross the line. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu waktu dia posisinya sebagai Perdana Menteri. Hati-hati saudara. Ini beneran, karena kalau kita nggak mengerti the structure, the authority, kita akan cenderung untuk, lu bisa apa sih? Ini semua gara-gara gua kok. Ini semua gara-gara saya kok. Saudara nanti suatu hari nanti kau diangkat jadi manajer, ya. Dan saudara melakukan semuanya, CEO, saudara percaya sama saudara. Apakah saudara punya humility like this? Itu gue cabut aja deh. Gue cabut aja, pergi aja, ngapain di sini? Gitu. That's not humility. Bahkan, nih, saudara-saudaranya, waktu lagi saudara-saudaranya mengetahui bahwa Yusuf lah yang dijual itu menjadi Perdana Menteri, pas lagi papanya meninggal, mereka takut, jangan-jangan nanti Yusuf nih berubah pikiran nih, dia akan menghukum kita, dia akan balas dendam nih, dia akan membuat hidup kita susah. Dikatakan di sini, di Kejadian 50. Juga saudara-saudaranya, ini setelah papanya meninggal ya, dengan kekhawatiran itu, dengan kecemasan itu, datang sendiri dan sujud di depan Yusuf serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Emangnya saya ini penggantinya Tuhan? Aku tuh cuma di-entrusted with God, with this authority. But I am not God. Siapa saya yang menghukum kamu? Dalam hal sehari-hari, siapa kita gitu loh bisa gak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Yang mau balas dendam gitu. Kalau bisa kita eliminasi dia. Kita jauhkan dia. Siapa kita? Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari tes yang tadi saya sebutkan tadi, saya yakin setiap daripada kita akan terbentur dengan itu. Dan akan diperhadapkan dengan seperti itu. Dan saya berdoa, sama seperti saya juga, kita bisa melewati itu semua. Saya waktu lagi masih kecil ya, saya masih SMP. SMP itu kan masa-masa rebel, bener gak? Wah, tahu yang namanya remaja gitu, gak mau diatur. Saya tinggal di rumah saudara saya. Dan dia sepertinya gak mau hidup saya nyaman gitu ya. Dan hampir setiap pagi dia gedor-gedor, saya tidur di rumah adiknya, di kamar adiknya, deg-deg-deg, bangun kamu. Saya disuruh nyuci mobil. Padahal yang mobilnya bukan yang dia yang bawa, papanya gitu. Jadi itu paman saya yang paling tua. Jadi saya bangun pagi, saya lap itu, saya cuci. Orang masih pada tidur saya bangun. Sebel banget ya. Belum lagi malam-malam. Pokoknya kalau bagian dia yang nyupir, saya harus keluar bukain pagar buat dia. Itu hampir tiap hari. Saya gondoknya minta ampun, sebelnya minta ampun. Sebel banget. Sebel banget. Kadang-kadang kalau dia udah pulang gitu, misalnya kita adiknya itu ngomong, udah matiin lampu biar kamu gak itu. Tapi ada aja. Saya bersyukur, kalau hari ini saya melihat ke belakang, saya bersyukur ada dia. Karena kalau gak ada dia, saya gak tahu yang namanya itu diajar untuk merendahkan diri gitu loh. Nilai saya tuh bener-bener diturunin deh. Dan kalau nanti saya ketemu sama dia di Indonesia, saya bilang thank you, share nih, makasih. Tapi saat itu saya benci banget. Sebelum minta ampun, tapi sekarang saya senang. Ya itulah manusia. Ya. Saat kita mengalami siapa sih yang mau school of humility? Gak ada yang mau sign up. Saudara aja nge-gym ya,
Siapa yang nge-gym? Saya banyak yang nge-gym. Udah nge-gym bayar mahal, disiksa, bener nggak? Ayo, 10 kali lagi kan. Nah, dia mau enak, PT-nya kita bayar cuma pemerintah doang. Kita yang lu nggak tahu gitu kan. Gak ada yang mau sign up School of Humility. Tapi kita tahu di awal tadi, goal dari School of Humility adalah place of honor and authority. Nah, sama seperti sekolah. Tadi kan ngomong ada tes. Ada orang-orang yang terlibat dalam sekolah saudara. Ya, yang pertama adalah God's hand. Ini penting, karena kalau kita lihat dari pelajarannya Yusuf, tangan Tuhanlah yang menyertai Yusuf. Sehingga dia disayang sama bosnya. Saudara butuh favor. Saudara mau mencari pekerjaan, yang paling penting menurut saya, jangan sibuk kotak-atik CV dulu. Jangan, itu nomor sekian menurut saya. Yang paling penting adalah kita harus bisa mendapatkan tangan Tuhan, kita on his side. Kita ada di sisinya dia. Kalau kita belum berdamai dengan Tuhan karena dosa, kalau kita takut sama seperti ada mengumpat, karena dosa itu menurunkan nilai kita. Sehingga kita gak mau datang ke Tuhan. Beresin, saat kita udah di satu one side, yang perlu satu sisi itu bukan Tuhan loh, Tuhan itu Tuhan. Kita kan yang diciptakan, jangan dibalik. Tuhan yang gak bisa, kita harus berdamai dengan Tuhan. Saat kita berada di sisinya dia, kita dapat favor. Tangan Tuhan itu penting, karena yang membuat pekerjaan kita berhasil itu Tuhan. Yang membuat favor itu Tuhan. Dan berikutnya adalah tangan kita. Udah disertai Tuhan, jangan malas. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Sama seperti Yusuf, kalau dia perlu les bahasa Mesir, dia les bahasa Mesir lah. Dia waktu itu belum pernah, dia cuma jadi supervisor kan, pakai jubah bagus. Wah, saudara gue bagus kerjaannya. Kan begitu, kan suruh report doang. Kerjanya cuma report, snitch ya, bahasa Inggrisnya snitch. Gak ada yang suka kan sama snitch di sini? Gak ada. Di sekolah anak-anak saya kalau ada yang snitch dimusuhin. Bener, Yusuf itu snitcher, dia dimusuhin sama orang-orang. Tukang ngadu. Ya. Tapi pas lagi dia dijual, dia langsung pasang sabuk, ringan tangan, kerjalah. Tapi Tuhan kasih dia favor. Dan berikutnya adalah memang ada tangan si Potifar, ada tangannya kepala penjara yang memberikan dia kepercayaan. Saudara bisa direkrut berarti itu karena favor dan saudara diberikan kepercayaan. Itu tangan helpers. Ini yang terlibat. Dan jangan lupa ada tangan musuh kita juga. Jangan berdoa untuk mengeliminasi musuh kita. Enggak, karena musuh ini dibutuhkan dalam proses ini. Iya. Bukankah Mazmur 23 dikatakan gini, ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Lawannya masih ada. Enggak ada pernah dieliminasi. Jangan saudara berdoa, oh Tuhan aku berdoa supaya dia. Nah, jangan. Enemies penting. Karena dari tangan musuh inilah Yusuf ini dilempar, diantar. Seolah-olah kayak makin jauh ya. Sama seperti saudara main golf gitu. Ya misalnya, ya saya suka mini golf sama anak-anak saya. Misalnya ada par 12, kalau par 3 mungkin agak, kalau 3 masih kelihatan ujungnya kemana. Kalau par 12 itu kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya di mana ya. Kita harus cuma dikasih tahu gambaran kecil, harus lewatin challenge ini dulu, terus ke sini. Padahal goalnya di situ. Ini kayak makin jauh ya. Itulah hidup. We need enemies. Saya nggak catat di ayat di sini. Kalau saudara baca ya di kitab Bilangan, itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk nggak mengeliminasi semua musuhnya yang di tanah perjanjian. Katanya gini, dengan satu alasan. Alasannya menarik. Bilang kenapa? Gak boleh semuanya. Katanya gini, supaya binatang buas, binatang liar gak lebih banyak daripada kamu. Jadi musuh kita itu ternyata harus ada untuk membantu supaya binatang liar ini enggak lebih banyak. Jadi kadang-kadang tangan musuh kita ada namanya common enemy. Gak apa-apa. Jadi jangan berdoa bahwa dia harus pergi. No, it's okay. Mereka ada untuk kebaikan kita. Amin saudara. Yes. Dan saya mau katakan, humility is the vehicle that God used to lift us up. Kerendahan hati adalah kendaraan yang Tuhan pakai kita untuk mengangkat kita. Jadi gak ada cara yang lain.
harus melalui School of Humility. Gak enak saudara. Saya yakin gak ada yang mau kita yang mau stand up. Gak ada yang mau stand up. Dan saya mau katakan juga the way up is down. Cara kita naik adalah turun. Ini adalah prinsip Alkitab. Kalau saudara mau dipromosi, saudara mau mengalami authority, belajarlah untuk turun. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh yang paling tepat dan yang paling sempurna. Ya, di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena apa? Karena dia merendahkan dirinya. So the way up is down. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Humility will lead you to a place of honor and authority. Gak ada cara yang lain. Kalau saudara coba menjilat, kalau mau naik ke atas, oh banyak orang seperti itu. Oh manis, sembus. Sifatnya sementara. Tergantung kalau dari structure, dia gone, pasti dia gone. Ya. Tapi kalau kita pakai cara Alkitabiah, karena Yusuf dimanapun dia berada, baik di rumah Potifar, baik dia di penjara, ya di tempat yang paling dalam maupun paling di atas, dia tetap merendahkan dirinya. Kembali lagi ke angka 2. Jadi rahasianya, kalau kita pengen mengalami kehidupan, mau gak mau kita harus mati terhadap ego kita, terhadap kesombongan kita, ya, terhadap uang kita. Kalau kita gak pernah mati terhadap uang kita, maka suatu hari nanti saudara ketahuan kok kalau orang belum mati, ditipu langsung wah, nangis, ngamuk, lapor polisi. Itu saya ngalamin. Ditipu orang, saya hampir lapor polisi. Karena jumlahnya ribuan dolar. Tapi Tuhan memang sengaja. Dia bekerja di belakang layar supaya saya tertipu. Saya hampir mau lapor polisi itu orang. Itu di Singapura. Tapi Tuhan bilang let it go. Harus belajar mati. Akhirnya saya mati. Bukti dari mati gimana waktu kita percaya sama Tuhan? Ya bukan langsung gue lupa, enggak. Saya ngomong sama dia. I forgive you and you don't have to repay it. It's okay. Karena memang di dalam keadaan situasi ya, sulit dan sebagainya. Tapi saya nggak mau gara-gara uang damai sejahtera saya hilang. Dan Tuhan bisa membuat saya di kemudian hari digantikan kok dengan cara yang lain. Bisa nggak kita mati terhadap uang kita? Boro-boro ribuan. Kena tipu $2 aja tuh. Gak bisa tidur. Ada yang pernah kayak gitu gak? Belanja di Temu misalnya. Wah ternyata udah besoknya diskon. Ya selisih $2. Dan kalau kita pengen mengalami kehidupan dalam pernikahan, ini juga. Saya boleh dicek sama Fanny juga. Gak enak sih. Ya kita yang udah mengalami pernikahan tahu lah ya. Ya untuk ini pelajaran Om dulu ya, Om. Gitu ya. Kita menikah udah cukup lama ya. Boleh dibantu berapa tahun? 2009? Mau 17, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Tapi tahu saudara, dalam proses ini kan ya kita punya latar belakang berbeda, dari atas ke bawah beda, ya kan, cara menilai beda. Ya ribut. Tapi suatu hari gitu, ya seperti yang minggu lalu lah, kadang-kadang saya ini orangnya gak suka telat gitu loh. Kalau telat saya ngamuk gitu. Aduh kenapa sih kamu gini-gini, marah-marah sama gitu kan. Dan ini menurut saya sombong, saya beneran merendah untuk meroket. Karena saya dari keluarga yang gak mampu, terus kemudian saya bisa naik, bisa diangkat Tuhan, kerja di Singapura, dapat dolar,
Terus kalau ngelihat orang yang eh, nggak mengalami yang kesusahan kayak seperti saya, terus kerjanya nggak beres, itu saya marahin minta ampun. Lu gimana sih? Gitu. Kayak mungkin Fani korban yang paling banyak. Dia akan menilai, oh kamu Mister the apa always right. Orang yang selalu benar. Ya kan? Itu kan yang selalu ribut. Iya kamu tuh, iya. Padahal sih, kenapa kamu begini? Kok semua senjatanya kamu gitu, kamu paling benar, kamu paling benar. Iya, saya namanya orang apa ada orang yang sombong nyadar? Jarang. Jarang menurut saya. Orang sombong itu biasanya dia nggak tahu kalau dia sombong. Gitu. Dan akhirnya saya diajarin untuk punya prinsip ini. Mati, saya ini bukan pemiliknya istri saya. Jadi saya nggak punya hak untuk ngerubah dia. Walaupun apa jadinya dia. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah memaksa kita untuk berubah atau mengancam kita. Kalau kamu nggak berubah, oksigen saya stop. Atau besok kamu nggak bisa bangun. Pokoknya kamu harus sayang sama saya, kan nggak begitu? Ya, saudara ke gereja hari Minggu, terus besoknya saudara berontak sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, gue geplak loh. Kan nggak gitu. Nah, begitu aja dalam hubungan suami istri, akhirnya saya pikir, oh ya bener juga deh. Nah, untuk mengalami mati ini emang agak sulit. Masih banyak hal yang saya harus mati. Cuman akhirnya saya tahu melakukan kebenaran inilah. Dia mau jungkir balik kek, dia mau telat apapun kek, dan sebagainya, I still love you. Nah, bisa gak? Susah. Susah minta ampun. Tapi setelah itu saya enjoy pernikahan. Nah itu dia. Hanya masalah di tweak aja gitu loh. Nah untuk saudara yang pacaran juga mungkin sering mengalami ini, cobalah. Ya. Dan waktu saya masih SMA, saya kenal sama Fani itu dari SMA. Saya ini sombong yang tadi, yang menaruh nilai saya rendah sekali. Jadi waktu kita jalan kemana-mana ya, dia kan keluarganya lumayan lah. Maksudnya nggak kayak saya. Jadi saya apa-apa diongkosin sama dia. Saya dikasih makan sama dia. Jadi saya punya play victim mode. Apa-apa, ya aku tahu aku orang gak mampu, ya kan saya begini, oh gini, saya kan begini. Jadi dimarahin sama dia loh. Diribik satu hari, dia gak kuat. Apa sih kamu gitu? Kamu jangan gitu ya. Saya kaget. Saya pikir kalau saya play victim dia bakal sayang sama saya gitu. Dimarahin saya. Kamu gak boleh gitu terus. Jangan play victim. Jangan merasa rendah gitu. Jangan terlalu begitu terus. Akhirnya habis itu saya berubah. Wah, itu sombong tuh. Untung dia ngomong kayak gitu. Kalau dia gak ngomong kayak gitu mungkin saya nggak tahu bahwa ternyata Tuhan itu pengen kita harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, kenapa kita harus ngomong aku kan ekor? Aku kan ekor. Saat saudara nggak setuju dengan firman Tuhan, itu adalah sombong. You don't honor God. Amin. Oke, angka 2 tadi. Tokoh saudara Yusuf berpisah sama papanya 22 tahun. Gak kebetulan angka 22. 2, kelipatan dari 11. Mungkin dia harus mengalami itu, dia punya 11 saudara. Gak tahu juga saya, tapi kenapa 22? Ya. Dan di Genesis 42 verse 21 ya, saya sengaja pakai bahasa Inggris. Ini waktu lagi mereka datang untuk saudara-saudaranya datang dan kemudian Yusuf itu kan pakai bahasa Mesir. Mereka ngomong pakai bahasa Ibrani. Dia tahu, dia juga saudaranya. Mereka si Yusuf tahu. Dan kemudian Yusuf sengaja, pasti kamu mata-mata ya datang ke sini. Karena Mesir ini kan nggak ada ice-nya atau ice ya. Lagi rame tuh di Amerika ice. Ya nggak ada bordernya kita kan, kamu bisa masuk seenaknya kan. Kamu mata-mata ya? Oh enggak, itu kan mata-mata. Jadi mereka datang 10, langsung dijelasin. Oh ya kita ini adalah 12 keluarga, 12 orang. Dan 1 orang udah mati, dan ada lagi 1 yang paling bungsu di rumah. Dan ini kan Yusuf kan belum tahu, ini orang jujur atau enggak, karena kan dia dibuang.
Jangan-jangan Benyamin adiknya dari satu ibu dibunuh juga. Oleh karena itu dia bilang, untuk mengetes kamu, maka satu orang dari kalian harus ditahan, kalian pulang, kalau nanti kalian datang harus bawa Benyamin. Gitu. Lalu mereka stressful, wah nah inilah dikatakan. They said to one another, surely we are being punished because of our brother. We saw how distressed, cemas, sesak hati dibilang. We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life. Waktu dia berharap jangan bunuh aku, jangan mati. Karena untuk mengalami kehidupan itu dia harus mati dulu. Please. Menggambarkan Tuhan Yesus juga, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku sampai dia keringat darah gitu. Susah hati. Distress banget. Dan saudara, School of Humility ini akan membawa saudara menjadi distress. Kayak aduh gue gak mau melewati ini semua, aduh berat banget. But he would not listen. That's why this distress come on us. Ternyata butuh 20 tahun membuat saudara-saudaranya mengalami apa yang Yusuf alami. Dia harus mengalami melewati tes ini. Dan di 20 tahun berikutnya sama di tahun yang sama, saudara Yakub ini kan pernah didatengin sama Tuhan. Tuhan pernah ngomong sama Yakub berkali-kali. Tapi entah kenapa waktu Yusuf mati, Tuhan gak berbicara sama sekali sama Yakub. Gak ngomong, anakmu tuh gak mati. Enggak, Tuhan silent, Tuhan dikunci. Selama 22 tahun, dia berpikir anaknya udah mati. For 22 years. Lalu pas lagi diyakinkan sama Yusuf, dengan cara Yusuf mengirim kereta untuk menjemput papanya supaya mereka gak jalan, supaya naik kereta untuk pergi ke Mesir. Lalu Tuhan menampakkan diri, baru 22 tahun kemudian Tuhan ngomong. Ini adalah anak yang dibanggakan sama dia. Sesuatu yang dipertahankan sama dia, yang menjadi andalannya dia. Ditarik, diambil sama Tuhan. Untuk diproses sama Tuhan. Dia mengalami sorrow. Dan kemudian Tuhan ngomong gini, I am God, the God of your father, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph, your lovely son, and Joseph's own hand will close your eyes. Dia belum pernah ketemu sama Yusuf. Tapi Tuhan ngomong sendiri, anakmu ada di sana benar. Itu 22 tahun loh. Tuhan baru ngomong loh. Perjalanan yang panjang sekali buat Yakub. Yakub pas lagi dengar ngeliat itu dia revive spiritnya. Wah, aku bertemu dengan anakku yang ku sayang. Nah, saya sudah selesai.